Berikut beberapa contoh soal tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius. Berikut beberapa contoh soal tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nomor 1. Nyatakan titik berikut ini dalam bentuk koordinat kutub. Ini semua bentuk koordinat kartesius. Ya, kartesius. Nah, kita ubah mereka menjadi koordinat kutub. Sedangkan koordinat kutub itu bentuknya adalah R, alfa. Nah, untuk mencari R-nya, kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu x kuadrat akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Sedangkan untuk mencari alfanya adalah kita gunakan arcus tan y per x. Ya, oke, kita mulai ya. Nomor 1A. A 5,5 berarti ini sebagai x nya 5 dan ini sebagai y. Maka untuk mencari r nya sama dengan akar x kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah y nya 5 kuadrat, maka sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 5 kuadrat 25 tambah 25 itu 50 itu sama aja dengan 25 dikali akar 2 ya. Sedangkan akar 25 itu kan 5, jadi 5 dikali akar 2. Maka R-nya 5 akar 2. Saya mencari alfanya. Alfanya itu adalah arcus tan y per x. Y-nya 5, x-nya 5. Berarti sama dengan arcus tan 5 dibagi 5 1. Maksudnya arcus tan itu gini ya. Jadi dicari sudutnya. Di sini kan terdapat tan 1, artinya tan berapa derajat yang hasilnya 1. Kita ketahui bahwa tan 1 itu adalah 45 derajat. Maka alfanya 45 derajat. Sehingga nomor 1 A, koordinat kutubnya adalah 5 akar 2,45 derajat ya. Ini tan 1 itu 45 derajat, sesuai dengan sudut istimewa ya. Berikutnya nomor B-nya 1B. Titik B 2, min 1 berarti x-nya 2 ya. Sedangkan min 1-nya adalah y. Untuk mencari R sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. X-nya 2 berarti 2 kuadrat ditambah y-nya min 1. Min 1 dikuadratkan. Maka R-nya sama dengan 2 kuadrat itu 4 ditambah min 1 kuadrat itu adalah positif 1 ya. Min kuadrat itu sama aja dengan min 1 dikali min 1. Min kali min plus 1 kali 1 1, jadi plus 1 ya. Sama dengan akar 5. Dapat R-nya akar 5. Sama mencari alfanya. Alfa sama dengan arcus tan y per x. Y-nya min 1, x-nya 2. Tan setengah itu. Maka alfanya adalah arc negatif. Negatif ini menunjukkan kuadrannya. Pada pembahasan kuadran, tan ketika negatif itu dia berada di pada kuadran 2 atau 4 ya, atau 4 negatif itu ya. Kita lihat nih, x-nya positif, y-nya negatif. Berarti kalau dalam kartesius, x positif di sini posisinya nih, x positif di sini ya, dan y negatifnya di sini di bawah. Berarti 2,1 itu seperti ini titiknya ya, di sini nih. Berarti di kuadran keempat dia posisinya. Maka arcus tan, karena kuadran 4 kita gunakan sudut berelasi 360 derajat kan di sini
360 derajat ya. Dan tan setengah, kita kan tahu bahwa tan setengah itu sama dengan tidak ada nilainya. Tidak ada ya, tidak ada. Oke, sorry. Jadi alfanya adalah arcus tan min setengah aja, karena dia tidak istimewa sudutnya ya. Maka nomor B koordinatnya adalah akar 5, arcus tan min setengah. Oke, ini hasilnya. Oke, berikutnya nomor 1C ya, titik C 9,3 akar 3. Oke, 9-nya itu adalah X, 3 akar 3-nya sebagai Y. Sehingga untuk mencari R-nya sama dengan akar X kuadrat di 9 dikuadratkan ditambah Y-nya 3 akar 3. 3 akar 3 dikuadratkan sama dengan akar 9 kuadrat itu 81. Oke, karena pangkat ini berada di luar kurung, maka pangkat ini berlaku untuk semuanya. Untuk 3 berlaku, untuk akar 3 berlaku. Jadi ya, 3 dikuadratkan 9 dikali akar 3 dikuadratkan, hilang akarnya, di 3 aja. Maka sama dengan akar 81 ditambah 9 kali 3 27. Maka sama dengan akar 108 ya. Oke. Akar 108 itu sama aja dengan akar 36 dikali akar 3, sehingga sama dengan akar 36 itu 6 akar 3. Jadi R-nya adalah 6 akar 3. Berikutnya untuk mencari alfa, itu rumusnya arcus tan Y per X, Y-nya 3 akar 3 dibagi 9. Oke, sama dengan 9 dibagi 3 kan 3 ya. Maka alfanya sama dengan arcus tan 1/3 akar 3, karena kan 9 dibagi 3 itu 3. Oke, ini kan sudut istimewa nih ya. Kita tahu bahwa tan yang hasilnya 1/3 itu adalah oke, arcus tan 1/3 akar 3 itu sama dengan 30 derajat. Oke, sehingga koordinat kutubnya adalah 6 akar 3, 30 derajat ya. Oke, berikutnya yang nomor 2A. Yang nomor 2A ini semua bentuk koordinat kutub. Nah, kita ubah mereka menjadi koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu berbentuk X, Y. Nah, untuk mencari X-nya itu rumusnya R cos alpha, dan untuk mencari Y-nya R sin alpha ya. Oke, kita mulai. Yang nomor 2A, titik P 5,30 derajat. Berarti 5-nya sebagai R, 30 derajatnya sebagai alpha ya. Oke, untuk mencari X itu rumusnya R dikali cos alpha sama dengan R-nya kan 5 dikali cos alpha, alpanya kan 30 derajat, maka sama dengan 5 dikali cos 30 derajat itu kan setengah akar 3. Maka X-nya adalah 5 dikali 1 bagi 2, 5/2. 5/2 akar 3. Dapat X-nya. Berikutnya untuk mencari Y, yaitu rumusnya R dikali sin alpha. R-nya kan 5 dikali sin alpanya kan 30 derajat. Maka sama dengan 5 dikali sin 30 itu adalah setengah. Maka sama dengan 5 dikali setengah, 5/2. Sehingga P bentuk koordinat kartesiusnya adalah 5/2 akar 3, 5/2. Oke, seperti ini rumusnya ya. Berikutnya yang nomor 2B ya. Q min 2,120 derajat. Ini berarti sebagai R-nya, ini sebagai alfanya. Oke, untuk mencari X itu rumusnya R dikali cos alpha sama dengan R-nya negatif 2 dikali cos alpanya 120 derajat. Oke,
sama dengan min 2 dikali, 120 derajat itu kan ada di kuadran 2. Kuadran 2 cosnya negatif ya, maka negatif dikali, kita gunakan sudut relasi sumbu X. 120 itu lebih dekat ke 180 ya. 90 itu biar menjadi 120 kita kurangi 40, kita kurangi 60. Maka sama dengan min 2 dikali negatif. Karena dia menggunakan relasi sumbu X, langsung saja kita ambil sudut belakangnya dikali cos 60 derajat. Maka sama dengan min 2 dikali cos 60 derajat itu kan setengah, berarti dikali min setengah. Maka hasilnya adalah min dikali min positif, 2 dikali 1, 2 dibagi 2, 1. Jadi positif 1 hasil X-nya ya. Sekarang mencari Y-nya. Y-nya rumusnya adalah R dikali sin 120 derajat. R-nya min 2 dikali, kalian ini kuadran kedua, sin tetap positif ya, sin tetap positif, tetap sin, 180 derajat, kita gunakan relasi sumbu X dikurangi 60 derajat, sama kayak ini ya. Maka sama dengan min 2 dikali, kita ambil sudut belakangnya aja di sin 60 derajat. Maka sama dengan min 2 dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka hasilnya adalah min dikali positif min, 2 dikali 1, 2 dibagi 2, 1. 1 kali akar 3, akar 3. Sehingga bentuk sudutnya adalah 1, negatif akar 3. Sekarang yang nomor C-nya, terakhir nomor C-nya. R-nya 3,330 derajat, berarti 3 sebagai R dari jarinya dan 330 sebagai alfanya. Untuk mencari X itu rumusnya R dikali cos alfa. R-nya 3 dikali cos 330 derajat sama dengan 3 dikali, ini kan kuadran keempat. Pada kuadran keempat cos tetap positif, tetap ya positif. Maka kita gunakan hasil sumbu X ini lebih dekat ke 360 derajat. Biar dari 330 kita kurangi 30. Maka sama dengan 3 dikali cos, ambil belakangnya aja yaitu 30 derajat. Maka sama dengan 3 dikali cos 30 itu setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 3/2 akar 3. Ya, seperti itu. Untuk mencari Y-nya, Y sama dengan R dikali sin alfa. Sama dengan R-nya 3 dikali sin 330 derajat. Ini kan kuadran keempat kayak tadi ya. Nah, pada kuadran keempat sinnya itu negatif. Sama dengan 3 dikali negatif sin, sama ini tetap kayak yang X, 360 derajat dikurangi 30 derajat. Maka sama dengan 3 dikali min, kita ambil belakangnya aja yaitu sin 30 derajat. Maka sama dengan 3 dikali sin 30 itu setengah, berarti min setengah. Hasilnya adalah min 3/2, sehingga bentuk koordinat kartesiusnya adalah 3/2 akar 3, negatif 3/2. Itu hasilnya ya.